Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga pada kali ini Anda semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini kita laksanakan daring ketiga dengan materi hidrokarbon, masih sama dengan daring yang kedua kemarin. Kemudian pokok bahasanya adalah tata nama, rumus struktur, alkana, dan isomer alkana. Kemarin sudah kita bahas tentang tata nama, rumus molekul, alkana, alkena, dan alkuna. Sekarang kita bahas bagaimana cara memberi nama, rumus struktur dari alkana. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tata nama, rumus struktur alkana menurut IUPAC. IUPAC itu tata nama secara internasional. Ya, kepanjangannya adalah International Union for and Applied Chemistry. Ya, panjangannya kalau tidak salah seperti itu. Nah, cara memberi nama rumus struktur alkana kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah untuk alkana rantai lurus atau tidak bercabang. Maka cara memberi nama adalah nama alkana sesuai dengan jumlah atom C dengan diawali kata normal yang biasa disingkat N kecil. Contoh CH3, CH2, CH2, CH2. Maaf, CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti jumlah C-nya ada 4. Dan ini tidak ada cabangnya. Maka namanya adalah normal. Karena C-nya 4 sesuai dengan pertemuannya kemarin. Kalau C4 itu adalah but. Karena ini adalah alkana, berarti normal butana. Ya. Contoh yang kedua, CH3, CH2 4 kali CH3. Nah, ini kalau Anda bingung, maka kita jabarkan dulu. Jadi kita jabarkan CH3, CH2 4 kali, berarti CH2, kemudian CH2 sampai 4 kali. CH2, CH2-nya 4 kali, 1, 2, 3, kurang 1, CH2, dan yang terakhir adalah CH3. Oke. Nah, C-nya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, dan ini tidak bercabang, maka kita awali dengan kata-kata normal. Maka N6 itu adalah hek, berarti heksana. Saya kira untuk tata nama alkana rantai lurus mudah, ya. Tinggal jumlah atom C-nya berapa, kemudian diawali dengan kata-kata normal disingkat N. Yang kedua, alkana rantai bercabang. Langkah pertama, cari rantai atom C terpanjang sebagai rantai utama. Ya, langsung lihat contoh di sini. Di sini ada alkana rantai bercabang. Maka kita cari rantai panjangnya, rantai terpanjang. Kalau misalnya dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hanya 7. Kalau dari sini, dari atas misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama 7. Nah, maka yang terpanjang adalah kita coba ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ini sebagai gugus alkil, ya, ini sebagai gugus alkil, ini juga sebagai gugus alkil. Yang saya lingkari sebagai gugus alkil. Ya, lihat, cari rantai atom C terpanjang sebagai rantai utama. Beri nomor urut rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya tadi ada 8. Sebagai rantai utama dimulai dari gugus alkil terdekat. Artinya gugus alkil harus mempunyai nomor atom sekecil mungkin. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 baru ketemu gugus alkil. Tapi kalau dari kiri, 1, 2, 3 sudah ketemu gugus alkil. Oleh karena itu memberi nomornya dari kiri. 1, 2, ya, 2, kemudian 3, ya, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada rantai utamanya ada 8. Oke. Nah, karena ada 8, maka namanya nanti pasti akan diakhiri dengan ok.
berarti oktana. Karena 8. Oke. Langkah kedua, beri nomor urut rantai terpanjang atau rantai utama dimulai dari gugus alkil terdekat. Tadi sudah, kita beri nomor dari kiri. Langkah ketiga, jika terdapat gugus alkil lebih dari satu macam, gugus alkil dibaca sesuai urutan abjad. Ini ada dua macam, yang satu adalah CH3 berarti metil, yang satu adalah CH2 CH3 berarti ada C-nya ada 2 berarti etil. Jadi gugus alkilnya ada 2, ada metil dan ada etil. Dibaca sesuai urutan abjad, maka yang dibaca dulu adalah etil. Nah, etilnya terikat pada atom C nomor, lihat, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau begitu namanya adalah 4 etil. 4 etil. Terus baru gugus yang kedua, 1, 2, 3. Di 3 ada metil, berarti 4 etil, 3 metil. Oktana. Nah, ini namanya. Nah, berarti 4 etil, 3 metil, oktana. Saya ulangi, jika terdapat gugus alkil yang lebih dari satu macam, dibaca sesuai urutan abjad. Ini namanya adalah etil, berarti E dulu, sedangkan ini namanya adalah metil. Maka dibaca E dulu, etilnya dulu. Nah, etilnya terikat atom C nomor 4, maka 4 etil. Metilnya terikat atom C nomor 3, 3 metil. Jadi 4 etil, 3 metil, oktana. Oke, untuk contoh yang kedua, karena ini bentuknya adalah lurus, maka kita jabarkan dulu kalau Anda masih belum paham. Kita jabarkan, berarti CH3, kemudian CH. Di sini ada dalam kurung C2H5, berarti ini kita buat di bawah. C2H5. Kemudian ini C, berarti di sini C. Di sini ada CH3 3 kali, berarti di atas ada CH3, di bawah ada CH3, di kanan ada CH3. Nah, itu kalau kita buat dengan rantai bercabang atau kita jabarkan. Nah, sekarang langkahnya dicari rantai atom C terpanjang. Rantai atom C terpanjangnya 1, 2, 3, 4. Kalau ini hanya 4. Sekarang kalau ini, karena ini C2 dihitung 2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai panjangnya ada 5. Berarti kalau begitu ini sebagai gugus alkil, ini sebagai gugus alkil, ini sebagai gugus alkil. Oke, kita beri nomor dari mana? Kalau dari kiri, karena ini C2 berarti 1, 2, 3 ketemu gugus alkil. Tapi kalau dari kanan 1, 2 sudah ketemu gugus alkil, maka memberi nomornya dari kanan. 1, ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, dan ini nomor 4 dan nomor 5 karena C2. Oke. Nah, sekarang karena jumlahnya ada 5, rantai panjangnya ada 5, maka nanti namanya akan diakhiri dengan pentana. Pentana. Dan sekarang alkilnya di sini 1, 2 ada alkil di atas, ada alkil di bawah. Yang atas adalah metil, yang bawah metil. Kemudian di 3 juga ada CH3 berarti metil. Berarti jika terdapat gugus alkil sejenis lebih dari 1, maka nama gugus alkil diawali di jika 2, tri jika 3, tetra jika 4, penta jika 5. Karena ini ada 3 yang sejenis 1, 2, 3, maka diawali dengan tri. Tri apa? Trimetil. Nah, terikat pada atom C nomor berapa? Nomor yang atas nomor 2, yang bawah nomor 2. Berarti kalau begitu namanya adalah 2 yang atas, 2 yang bawah, dan 3. Di sini 3. Ya, CH3 terikat atom C nomor 3. 2, 3. Begitu. Trimetil. Nah, trimetil. Nah, trimetil pentana. Nah, ini untuk nama contoh yang nomor 2. Jadi 2, 2, 3 trimetil pentana. Oke. Yang contoh nomor 3. Ya. Sama, kita jabarkan dulu. Kalau Anda bingung, CH3
Kemudian C, di sini ada C2H5. Saya buat di bawah C2H5. Ini ada dalam kurung lagi CH3, berarti di atas CH3. Baru CH, baru CH. Kemudian ada lagi C2H5 di dalam kurung. Berarti ya, ini berarti di atas, atau saya buat di atas, oke, enggak apa-apa. C2H5. Nih. Kemudian ada CH3, berarti di sini CH3. Oke. Kalau dijabarkan seperti ini. Nah, sekarang rantai panjangnya ada berapa? Kita hitung saja. Satu dari, kalau misalnya dari kiri 1 2 3 4 5, hanya 5. Kalau dari kanan 1 2 3 4. Kalau lurus hanya 4. Kita cari yang paling panjang. Kalau dari kanan 1 2 3 4 5, berarti hanya 5. Sekarang kita hitung dari bawah. Karena C2 dihitung 2. 1 2 3 4, terus ke atas 5 6. Berarti rantai panjangnya ada 6. Berarti ini sebagai gugus alkil, ini sebagai gugus alkil, ini sebagai gugus alkil. Nah, memberi nomornya kita mulai. Kalau dari atas 1 2 3 ketemu alkil. Kalau dari bawah 1 2 3 ketemu alkil. Berarti boleh dari atas, boleh dari bawah. Kalau misalnya dari bawah, karena ini C-nya 2, dihitung 2. 1 2. Ini berarti yang nomor 3, ini nomor 4. Kemudian yang atas berarti nomor 5 dan nomor 6. Ya. Karena rantai panjangnya 6, maka namanya nanti akan berakhiran dengan heksana. Nah, kemudian di atom nomor 3 1 2 3 di sini ada metil nomor 3. Nomor 4 juga ada metil. Berarti kalau begitu namanya adalah 3,3,4 trimetil. Karena ada 3 yang sejenis, trimetil heksana. Oke. Lanjut, saya beri contoh lagi yang nomor 4. Misalnya, ini nomor 4. Ya, langsung saya tulis. Kalau di sini ada CH3. Oke. Di sini ada CH, di sini ada C3H7. Kemudian di sini ada C ke atas, misalnya C2H5. Ya. Ke bawah ada CH3. Di sana ada CH2, ada lagi CH, di sini ada CH3, terus di sini ada CH3. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita cari rantai panjangnya. Kalau dihitung dari kiri 1 2 3 4 5 6, hanya 6 kalau dihitung lurus. Kalau dihitung dari kanan 1 2 3 4 5, turun ke bawah 6, 7, 8. Karena C3 berarti dihitung 3. Oleh karena itu rantai panjangnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memberi nomornya dari kanan. Karena 1, 2 sudah ketemu gugus. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 baru ketemu gugus. Jadi memberi nomornya dari sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ini ada 3, berarti 6, 7, 8. Oke, karena rantai panjangnya ada 8, maka namanya nanti akan diakhiri dengan oktana. Oktana. Nah, karena di sini ada gugus alkil metil CH3, ada gugus alkil metil CH3, ada gugus metil CH3, dan ada gugus etil C25, maka yang dibaca dulu adalah etilnya sesuai urutan abjad. Etilnya terikat atom C nomor 4, maka namanya adalah 4 etil. 4 etil. Kemudian metilnya nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Berarti 2, 4, 5. 2, 4, 5. Ada 3, berarti tri
Tri apa? Trimetil. Nah, trimetil. Berarti namanya adalah 4 etil. Saya buat lagi 4 etil. Nah, gitu. 2, 4, 5 trimetil biar jelas, dan oktana. Nah, ini namanya. Nah, yang lebih jelas tulisannya. Ya, contoh terakhir nomor 5. Contoh terakhir, kalau ada CH3, kemudian CH, kemudian ada CH, CH3, CH3, kemudian ini CH2 ya, CH2 saya tambahkan di sini CH3, CH3, kemudian di sini ada CH3, di sini ada CH, ada C2H5, di sini ada CH2, ada CH3, ada CH3, atau satu lagi ini CH2, satu lagi CH3. Oke, ya. Nah, sekarang kita cari rantai panjangnya. Kalau saya hitung dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini hanya 7. Berarti kalau begitu ini sebagai gugus alkil, ini sebagai gugus alkil, dan ini sebagai gugus alkil. Memberi nomornya dari kanan atau kiri. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4 ketemu gugus alkil. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 ketemu gugus alkil. Tapi kalau dari kanan alkilnya langsung etil, maka lebih baik kita beri dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kalau begitu namanya nanti akan diakhiri dengan oktana. Kemudian di nomor 4 ada etil. Berarti namanya adalah 4 etil. Terus di nomor 5 yang atas ada metil. Yang ini namanya isopropil. Lihat kemarin di pertemuan daring kedua untuk alkil, isopropil. Isopropil itu huruf pertamanya bukan I tapi P, ya. Bukan I tapi P. Maka kita urutkan sesuai urutan abjad. Maka setelah E adalah M. Nomor 5 dan hanya nomor 5. Berarti 5 metil. 5 metil. Oke. Terus 5 isopropil. Oke. Namanya berarti 1, 2, 3, 4 etil, 5 metil, 5 isopropil, oktana. Karena rantai panjangnya ada 8. Oke. Dari 5 contoh ini saya harapkan anak-anak semuanya sudah jelas, ya. Kemudian kita lanjutkan yang poin B, yaitu isomer alkana. Oke, kita lanjutkan yang isomer alkana. Isomer alkana. Oke. Isomer alkana yaitu B. Isomer alkana. Nah, isomer itu apa? Isomer itu adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda, ya. Rumus molekul sama, ya, sama, tetapi TTP ya, tetapi rumus struktur berbeda. Nah, perbedaan itu disebabkan karena apa? Kalau perbedaan disebabkan karena rantai atom C, namanya isomer rantai, ya. Kalau perbedaan disebabkan karena letak posisi ikatan rangkap, nanti kalau kita bahas alkena namanya isomer posisi. Kita mulai dari isomer alkana dulu, yaitu isomer rantai, ya. Isomer rantai atau rangka atau isomer rangka. Contoh, ya, contoh.
Isomer dimulai dari C3 ya. C3 itu isomernya yang 1. Kalau C1, C2 metana, etana tidak punya isomer. C3 isomernya ya 1, yaitu propana. Kita beri contoh langsung, misalnya C5 ya. C5H12. Nah, ini adalah rumus molekul RM. Rumus molekul dari C5H12 itu namanya berarti pentana. Cuma pentana ini mempunyai banyak isomer. Ini tak tulis rumus struktur ya, rumus struktur. Pentana itu yang pertama 1, berarti C-nya 5. 1 2 3 4 5. Kalau kita lengkapi berarti CH3, CH2, karena C tangannya harus 4, CH2, kemudian CH2, kemudian CH3. Berarti namanya adalah normal pentana. Nah, yang kedua, masih C-nya 5. 1 2 3 4. Kurang 1. Kurang 1 kalau ditaruh di sini nanti sama, maka kurang 1 ditaruh di sini. Nah, berarti kalau kita lengkapi di sini CH3, kemudian CH tangannya harus 4, CH3, kemudian CH2, CH3. Oke, berarti 1 2. Di sini ada metil. Berarti kalau begitu namanya 2 metil. Rantai panjangnya 1 2 3 4. Berarti butana. Nah, 3. Masih 1 2 3 4. Kurang 1. Kurang 1 kalau taruh di sini, misalnya ditaruh di sini, maka namanya menghitungnya sama dari kanan. Berarti 1 2 sama 3 4. Berarti 2 metil. Makanya berarti untuk jumlah atom C4 itu sudah habis. Misalnya tadi saya taruh di sini C ya. Berarti namanya 1 2 sama. Ini gugus alkil. Berarti sama dengan atas. Berarti 2 metil butana. Oleh karena itu ini tidak ada. Nah, tidak ada. Oke. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ini. 1 2 3. Berarti C-nya kurang 2. Kurang 2 itu tak taruh di atas 1, tak taruh di bawah 1. Ini namanya CH3, di sini CH3, ini CH3, dan ini CH3. Sehingga rantai panjangnya ada berapa? 1 2 3. Ini sebagai gugus alkil, ini sebagai gugus alkil. Berarti namanya adalah 2 dimetil propana. 2 dimetil propana. Oke, itu untuk isomer dari pentana. Berarti untuk pentana kesimpulannya ada 3 macam isomer, yaitu 1 adalah normal pentana, 2 adalah 2 metil butana, yang ketiga adalah 2 dimetil propana. Nah, karena yang menyebabkan perbedaan ini semuanya apa? Rantai. Ini rantai panjangnya 5, maka pentana. Ini rantai panjangnya 4, butana, tapi C-nya 5. Ini rantai panjangnya 3, maka propana, tapi C-nya semuanya ada 5. Jadi C5H12. Inilah yang disebut dengan isomer rantai. Oke, baik. Demikian untuk daring kali ini, yaitu tata nama rumus molekul dan isomer alkana. Sekarang untuk tugas KI3. Tugas KI3 ya, KI3. Silakan beri nama. Nomor 1 beri nama. Beri nama rumus struktur berikut. Ya, beri nama. Nah, A. Ya, ini saya nulisnya sembarang saja ini. CH3, C, C2H5, kemudian ini CH, kemudian di sini CH2, di sini C, di sini C2H5, di sini CH3, di sini CH3. Nomor yang pertama. Yang kedua, saya tulis sembarang saja ini CH3, kemudian CH dalam kurung C2H5,
kemudian C dalam kurung C2H5 kurung tutup kurang buka CH3, kemudian CH2 CH3, kemudian nomor 3 CH3, kemudian CH2 C dalam kurung C2H5 kurung tutup 2 kali CH2 CH kurung buka CH C2H5, kemudian CH3. Oke, ini tugas yang nomor 3. Kemudian yang nomor 2, tentukan jumlah isomer. Isomer C tadi contohnya adalah C5, maka sekarang C6 H14. Ya. Tentukan jumlah isomer C6 H12 dan beri nama. Oke, jadi cukup hanya 2 nomor untuk tugasnya. Untuk KI3 yaitu memberi nama sebanyak 3 dan mencari isomer C6H14. Kalau C5 jumlah isomernya ada 3, maka untuk C6 jumlah isomernya pasti lebih dari 3. Demikian untuk daring kali ini anak-anakku semuanya. Semoga bisa memahami, dan tolong jangan lupa setelah dipahami, setelah diringkas, bisa di like dan di subscribe supaya selalu ketemu dengan Pak Juremi terus. Semoga bisa memahami dengan baik dan ilmunya bisa bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.